Mazmur pujian, mulia-mulia haleluya. Suara kami tetap namun iman perkasa, mulia-mulia haleluya. Anak Allah semua berhak bernyanyi dan bersorak, hari depan lebih terang, riang jiwa bak terbang, segera masuk mulia, berjumpa Maharaja. Mulia-mulia haleluya, dalam riak kasih tebusan kami tergenang. Mulia-mulia haleluya, hati riang bagaikan terbang ke angkasa. Mulia-mulia haleluya, anak Allah semua berhak menyanyi dan bersorak, hari depan lebih terang, riang jiwa bak terbang, segera masuk mulia, berjumpa Maharaja. Mulia-mulia haleluya, kami menjadi kota yang dibangun Allah. Mulia-mulia haleluya, di dalamnya tertampak bulat mulianya. Mulia-mulia haleluya, anak Allah semua berhak menyanyi dan bersorak, hari depan lebih terang, riang jiwa bak terbang, segera masuk mulia, berjumpa Maharaja. Mulia-mulia haleluya, di sana kami gubah kidung tebus baru. Mulia-mulia haleluya, bersama genap saleh mendampingi Yesus. Mulia-mulia haleluya, anak Allah semua berhak menyanyi dan bersorak, hari depan lebih terang, riang jiwa bak terbang, segera masuk mulia, berjumpa Maharaja. Mulia-mulia haleluya. Sebabnya Tuhan tidak pernah putus asa. Pembacaan Alkitab, Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai dengan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Yohanes pasal 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yohanes pasal 7 ayat 3 sampai dengan 4, 6 dan 9. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes pasal 13 ayat 37 sampai dengan 38. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?
aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yohanes pasal 16 ayat 31 sampai dengan 33. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14. Ketika Tuhan Yesus di bumi, apa yang ia kerjakan tidak ada satupun yang tidak baik. Injil Markus mencantumkan, apa yang dia kerjakan semuanya baik. Benar, apa yang Tuhan kerjakan semuanya baik. Hari ini kita akan membahas pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bersamaan dengan itu, kita akan memperhatikan Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan memenuhi hati orang Kristen supaya mereka tidak lagi tidak mendapatkan apa yang mereka dambakan. Ini adalah janji Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Barang siapa minum air yang diberikan oleh Tuhan, selama-lamanya hasratnya akan terpuaskan. Selamanya tidak akan merasakan kekurangan sesuatu. Selamanya tidak akan putus asa. Lalu kita akan bertanya, benarkah bisa demikian? Benar. Kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, benar-benar selamanya tidak akan haus lagi. Tetapi mengapa ada orang yang masih tidak merasa puas? Ada orang yang masih mengatakan, aku masih haus, aku belum mendapatkan apa yang ingin kudapatkan. Masih ada sesuatu yang ingin kudapatkan. Lalu, apakah janji Tuhan tidak manjur? Tidak. Tuhan berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan akan membuat orang selamanya puas. Lalu, mengapa kita masih haus, masih tidak puas, masih ada keinginan, masih bisa sedih, masih bisa gundah? Mengapa masih ada permintaan? Mengapa masih mengasihi diri sendiri? Karena kita hanya melihat janji pada ayat 14, namun melupakan pengumuman atau petunjuk dalam ayat 13. Tuhan di sini tidak saja mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan terlebih dulu mengatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, yaitu air yang ditinggalkan oleh Yakub, air yang paling baik di dunia ini. Banyak orang karena tidak mengerti bagaimana sifat air dunia ini, bagaimana sifat barang yang diberikan oleh dunia ini, apakah bisa bertahan lama, bagaimana masalah waktunya, dan karena mereka tidak bisa sejak mula mengerti yang sementara dan yang kekal, yang bisa terlihat dan yang tidak bisa terlihat, yang material dan yang rohani, mereka tidak mengetahui perbedaan-perbedaan itu. Maka mereka tidak tahu bahwa untuk mendapatkan janji dalam ayat 14 yang Tuhan beritahukan kepada mereka agar memuaskan hati mereka itu, harus terlebih dulu mengerti air dunia dalam ayat 13 yang tidak bisa memuaskan hati mereka.
harus terlebih dulu mengetahui barang siapa minum air ini akan haus lagi. Kemudian baru bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan menghendaki kita beroleh kepuasan, agar kita jangan setelah mendapatkan satu, ingin yang satunya lagi, mendapatkan satu, menginginkan lainnya, dan selamanya tidak mendapatkan kepuasan. Hari ini saya tidak membicarakan air dunia, tidak bisa memuaskan hati orang. Melainkan, mengapa orang Kristen di dunia ini masih merasakan haus? Mengapa orang Kristen masih haus? Karena orang Kristen kembali minum air dalam ayat 13. Mengapa seseorang bisa putus asa kalau tidak menaruh atau mempunyai harapan? Tentu tidak akan putus asa. Kalau selamanya tidak mengharapkan, tentu selamanya tidak akan ada putus asa. Orang yang selamanya tidak pernah mengharapkan mempunyai uang atau harta, maka selamanya ia tidak akan putus asa karena tidak ada uang. Demikian juga, kalau kita mengharapkan air dunia ini memuaskan kita, maka mata kita telah beralih pandang dan kita segera merasakan haus. Inilah yang menyebabkan kita di depan Tuhan bisa merasa sedih, kecewa, dan putus asa. Mengapa kita tidak bisa mendapatkan kepuasan? Ada satu sebab, yaitu karena kita mengharapkan mendapatkan hal atau benda yang segera berlalu untuk memuaskan harapan kita. Anda mengharapkan barang yang segera berlalu, harta yang cepat berlalu. Karena itu, Anda selamanya tidak akan mendapat kepuasan. Ketika barang-barang itu sampai ke tangan Anda menemukan bahwa barang-barang itu tidak bisa menghibur Anda, tidak bisa menyebabkan Anda bersuka cita, tidak bisa memuaskan Anda. Sebab itu, Anda merasakan ada kekurangan lagi. Anda mengingini barang yang lain lagi. Anda kembali dahaga, dan karenanya Anda ingin minum lagi. Kesalahan kita ialah kita memasuki barang-barang yang segera lewat guna memuaskan hati kita. Kalau tangan Anda memegang barang-barang yang segera lewat itu dan hati Anda memikirkan barang-barang yang segera lewat itu, maka hati Anda selamanya tidak akan mendapat kepuasan. Di sini kita khusus membaca Injil Yohanes, melihat firman Tuhan Yesus. Tentunya selain Injil Yohanes, 3 kitab Injil lainnya juga banyak membicarakan tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus kita selamanya tidak pernah putus asa. Jika berdasarkan perkara-perkara yang ia alami dalam seumur hidupnya, jika melihat situasi yang mengelilinginya dalam seumur hidupnya, ia boleh segera putus asa berkali-kali. Tetapi dia tidak putus asa. Dalam Yesaya pasal 49 ada perkataan yang membicarakan tentang Tuhan, bahwa Allah menghendaki dia mengembalikan Yakub kepada Allah dan supaya Israel dikumpulkan kepada Allah. Tetapi bagaimana kesudahannya? Kita tahu, secara lahiriah kelihatannya itu gagal total. Lalu bagaimana dengan dia? Bagaimana perasaannya? Dia berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Ayat 4. Dia tidak putus asa. Yesaya pasal 42 juga membicarakan tentang Tuhan, bahwa dia tidak putus asa, juga tidak gentar. Meskipun yang dia alami bisa menyebabkan putus asa dan gentar, tapi dia tidak demikian. Yang dititik beratkan oleh Injil Yohanes berbeda dengan Injil Matius. Tuhan yang dibicarakan dalam Injil Yohanes berbeda dengan Injil Matius. Tuhan yang dibicarakan dalam Injil Yohanes adalah Tuhan yang sejak mula ditolak oleh orang. Tuhan yang dibicarakan oleh Injil Matius adalah Tuhan yang dari pasal 12 baru ditolak oleh orang. Injil Yohanes pasal 1 mencatat, Tuhan datang kepada miliknya sendiri, tetapi orang miliknya itu tidak menerimanya. Dia datang untuk menanggung dosa orang Israel, untuk menanggung dosa orang kafir, tetapi orang-orang tidak mau dia, menolak dia, tidak menerima dia. Ketika dia di kayu salib,
manusia tidak mau dia, Allah juga tidak mau dia. Kalau itu terjadi pada kita, kita pasti putus asa, pasti kecewa, sedih, dan duka. Tetapi Yohanes pasal 19 mencatat, Tuhan di kayu salib berseru, "Sudah selesai," atau genap. Kalau Anda dan saya pastilah akan berseru, "Sudah tamat." Tetapi dia seperti tentara yang menang perang, berseru lantang, "Sudah genap." Seumur hidupnya, dia mengambil Allah sebagai kepuasannya. Terhadap dunia ini, sedikit pun dia tidak menaruh pengharapan, juga tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Ia hanya mengharapkan Allah. Hanya Allah lah yang menjadi kepuasannya. Dia berkata, "Selain Bapa, tidak ada seorang pun yang mengenal anak. Aku tidak menerima kemuliaan dari manusia. Anak datang bukan untuk melakukan kehendak dirinya, anak sendiri, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Lihatlah, aku selalu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Seumur hidup Tuhan, ia selalu mengambil kehendak Allah sebagai kepuasannya. Allah lah kepuasannya. Sebab itu, bagaimanapun berubahnya manusia, perkara-perkara dan benda-benda dalam dunia itu tidak bisa membuat dia putus asa. Barang siapa menerima Allah sebagai kepuasannya, ia tidak akan pernah putus asa. Di aspek negatif, kita seharusnya tidak menaruh sedikit pun penghargaan terhadap orang dunia, tidak mengharapkan barang, nama, kemuliaan, bantuan, hiburan, tunjangan, dan lain-lain dari orang dunia. Jika demikian, kita selamanya tidak akan haus. Kita harus memperhatikan pandangan kita terhadap air dunia. Bagaimana pandangan kita terhadap dunia? Begitu juga pandangan kita terhadap orang dunia. Ini sudah pasti. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai dengan 24. Dalam Injil Yohanes pasal 2 tercatat Tuhan melakukan 2 mujizat yang besar. Ketika dia melakukan mujizat yang pertama, murid-murid percaya kepadanya. Ketika dia melakukan mujizat yang kedua, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 23. Berdasarkan diri kita, asal melihat banyak orang yang bersidang ketika memberitakan Injil, banyak yang percaya, maka tanpa disadari hati kita telah terdorong berada dalam pekerjaan. Tetapi Tuhan tidak demikian. Ayat 24 berkata, "Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua." Tuhan tidak mau menikmati sesuatu dari diri orang. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia tahu bahwa mereka nantinya akan menyalibkan dia. Ketika banyak orang percaya Tuhan, Tuhan senang, tetapi dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tuhan tidak membiarkan orang-orang itu mendapatkan hatinya. Meskipun pekerjaan lancar, tetapi pekerjaan tidak menguasai dirinya. Sebab itu, dia dapat menjaga keunggulannya. Pokoknya semua bagian tubuh kita itu dipengaruhi oleh vitamin D, ya. Jadi mereka yang mengatakan, dan saya kutip di sini, bahwa semua orang itu harus minum vitamin D sebagai pencegahan. Karena kalau Anda tidak minum vitamin D, itu pilihan kan. Ada yang masih nggak percaya, sampai zaman gini masih nggak percaya sama vitamin D ya. Jadi ada yang bilang vitamin D itu cukup dari matahari. Aduh, vitamin D itu cukup dari makanan, makan ikan, jemur saja. Buat orang-orang yang masih berpandangan begitu, saya tantang, periksa darah Anda, lihat siapa yang betul. Kemudian dari darah itu, kalau kita mau ikut yang moderat ya, di laboratorium itu kan dikatakan cukup itu 30 sampai 100. Ingat, seperti kita kalau ujian, kita nggak mau 6 dong, jangan 30 puas. Kalau mau ya harus kan 30 sampai 100, ya dekat-dekat 100. Quote dari Renu Mahtani dari India dan Profesor
Profesor Cicero Coimbra dari Brazil. Ini maha guru vitamin D lah ya, orang ahli vitamin D, seorang ahli saraf sebenarnya, neurologis, tapi dia boleh dibilang orang paling top mengenai vitamin D di dunia ini ya. Mereka berdua ini mengatakan, Reno Magtani by the way itu adalah murid langsung daripada Cicero Coimbra. Mereka mengatakan, karena kita tahu bahwa vitamin D itu reseptornya pada semua sel di tubuh kita ya. Jadi berpengaruh semua sistem lah. Mau sistem jantung, pembuluh darah, sistem paru, pernafasan, sistem lambung dengan pencernaan, sistem otak dan saraf, sistem tulang, sendi, otot, urat, dan kulit. Vitamin D ini jangan hanya karena COVID dulu Anda minum. Sekarang sudah COVID mulai menurun, Anda lepas. Ingat, di Amerika tetap dianjurkan karena vitamin D ini paling tidak melawan dua the most deadly diseases. Apa itu? Penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini termasuk stroke dan kanker. Ada 16 jenis kanker yang bisa kita lawan dengan kadar darah vitamin D yang optimal. Ya, kalau masih ada yang bantah, saya punya kepustakaannya. Kepustakaan cari bisa lah. Itu orang yang tidak mau belajar aja. Ya, dan dalam hal jantung, pembuluh darah ini, kalau Anda rendah, itu kemungkinan Anda serangan jantung 3 kali lipat lebih besar. 3 kali lipat lebih besar daripada orang yang optimal. Makanya Reno Magtani dan Coimbra berkata, semua orang tuh harus mau nggak mau minum vitamin D.